Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Pravistian Ningsih, ada Sharon Yolanda Fiska, dan juga ada Eva Mardiana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai hasil penelitian kami, yaitu pengaruh gaya kepemimpinan dan sistem kompensasi terhadap kinerja karyawan PT MBWS. Latar belakang yang mempengaruhi peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah pada tahun 2022 PT MBWS itu mencatat tingkat penggantian karyawan yang tinggi serta penurunan kinerja secara signifikan. Hal ini tercermin dari turunnya pendapatan perusahaan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tingginya tingkat turnover dan menurunnya produktivitas karyawan menunjukkan adanya masalah internal yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Peneliti juga menduga penyebab dari permasalahan tersebut adalah gaya kepemimpinan yang kurang efektif dalam memotivasi dan membina karyawan. Di sisi lain, sistem kompensasi yang tidak kompetitif atau tidak sesuai dengan kontribusi karyawan juga dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja yang berujung pada rendahnya loyalitas dan performa karyawan. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan dan sistem kompensasi terhadap kinerja kerja karyawan di PT MBWS. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT MBWS. Rumusan masalah yang kedua ada bagaimana pengaruh sistem kompensasi terhadap kinerja karyawan PT MBWS. Yang ketiga adalah sejauh mana gaya kepemimpinan dan sistem kompensasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan, untuk mengetahui pengaruh sistem kompensasi terhadap kinerja karyawan, dan juga untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan dan sistem kompensasi secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada perusahaan PT MBWS. Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu mencakup analisis pengaruh gaya kepemimpinan dan sistem kompensasi terhadap kinerja karyawan PT MBWS dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian difokuskan pada karyawan tetap yang aktif bekerja di perusahaan tersebut dengan variabel independen berupa gaya kepemimpinan dan sistem kompensasi serta variabel independen yaitu kinerja karyawan. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner sebagai instrumen utama untuk memperoleh tanggapan langsung dari responden, serta dokumentasi data pendukung dari pihak perusahaan sebagai informasi tambahan guna memperkuat analisis. Makalah ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kinerja karyawan dan memberikan rekomendasi strategis yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan dalam meningkatkan efektivitas kerja dan motivasi karyawan. Yang berikutnya, landasan teori, deskripsi konseptual dari gaya kepemimpinan, kompensasi, dan juga kinerja karyawan. Menurut Soekarso, gaya kepemimpinan adalah perilaku atau tindakan seorang pimpinan dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan manajerial. Sedangkan kompensasi menurut Matis et al. Tahun 2015, kompensasi merupakan seluruh imbalan dalam berbagai bentuk kepada karyawan atau atas jasa yang dikeluarkan untuk perusahaan, termasuk gaji, tunjangan, bonus, manfaat karyawan, serta imbalan non-finansial lainnya. Dan kinerja karyawan adalah sebuah kemampuan untuk mencapai sebuah persyaratan pekerjaan, yaitu ketika target pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat dan tidak melampaui batas waktu yang sudah disediakan. Maka dari itu tujuan akan sesuai dengan bentuk moral maupun etika di dalam perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya, kerangka berpikir. Di sini ada gaya kepemimpinan H1, kompensasi H2, dan kinerja karyawan H3. H1, gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, ditunjukkan oleh gambarnya yang seperti ini ya, dan kompensasi juga berpengaruh kepada kinerja karyawan. Yang ketiga, H3 itu adalah gaya kepemimpinan dan kompensasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hipotesisnya yaitu H1, gaya kepemimpinan diduga gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja kerja. Untuk H2-nya diduga kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja kerja. Dan H3 adalah diduga gaya kepemimpinan dan sistem kompensasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
Untuk metode penelitiannya, jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kuantitatif. Untuk populasi dan sampel, karena di bawah 30, jadi untuk populasi karyawan PT MBWS dan sampelnya juga sama dengan populasi, yaitu seluruh karyawan PT MBWS. Untuk teknik pengumpulan datanya, kami menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner yang menggunakan skala Likert 1-5, dan untuk teknik analisis data kami ada uji validasi dan reliabilitas, ada uji asumsi klasik, ada uji hipotesis, uji T dan uji F, dan juga ada uji koefisien determinasi. Untuk penelitian ini yaitu prosesnya dari identifikasi masalah, yang pertama, yang kedua ada desain penelitian, yang ketiga ada pengumpulan data, dan yang keempat ada analisis data dan penarikan kesimpulan. Uji validitas. Pengertian uji validitas menurut Sugiono tahun 2017 adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukur. Hasil uji validitas. Instrumen dikatakan valid jika nilai koefisien korelasi lebih besar dari nilai R-table. Di sini nilai R-table kita itu adalah 0,3610, dan hasil uji validitas S1, S2, dan ini di atas 0,3610, dan semuanya dinyatakan valid. Di atas ini adalah hasil uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas S1, kurang baca alfanya itu 0,755. Uji reliabilitas yang kedua, kurang baca alfanya itu 0,623, dan uji reliabilitas yang B, kurang baca alfanya itu 0,899. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai kurang baca alfa lebih dari 0,60, instrumen dikatakan reliable. Dan jika nilai kurang baca alfa kurang dari 0,60, instrumen dikatakan unreliable. Ini masuk ke uji normalitas. Pengertian uji normalitas menurut Sugiono tahun 2017 adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah data dalam suatu kelompok data atau variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji ini penting terutama dalam analisis statistik parametrik, di mana salah satu asumsinya adalah data harus berdistribusi normal. Hasil uji normalitas ini ada one sample Kolmogorov Smirnov. Di sini itu intervalnya itu 0,64. Berdasarkan hasil one sample Kolmogorov Smirnov, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,64 atau lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi. Uji multikolinearitas. Pengertian uji multikolinearitas menurut Ghazali tahun 2016 adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat hubungan linear antar variabel independen atau bebas. Multikolinearitas terjadi jika antar variabel independen saling berkorelasi tinggi, yang dapat mempengaruhi kestabilan dan interpretasi model regresi. Ini ada hasil uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil regresi linear berganda, diketahui bahwa variabel F1 adalah 0,056 dan X2 0,845, memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial kedua variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Jika nilai
negatif kurang dari 10 dan nilai toleransinya itu lebih dari 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinialitas. Di sini, kolinialitas toleransi itu adalah 0,907. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Mardiana dari kelas 645B07 bagian manajemen. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Lalu ada uji heterokedastisitas. Menurut Ghazali tahun 2016, uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu observasi ke observasi lainnya. Jika varian dari residual tidak konstan, maka terjadi heterokedastisitas. Ini melanggar salah satu asumsi klasik dalam regresi linier. Hasil uji heterokedastisitas yaitu berdasarkan hasil scatter plot antara nilai residual dan nilai prediksi terstandarisasi tampak bahwa sebaran data menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas, sehingga tidak terdapat masalah heterokedastisitas dalam model. Lalu ada uji T. Pengertian uji T menurut Ghazali tahun 2016. Uji T digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil uji T menunjukkan apakah variabel independen secara individual signifikan mempengaruhi variabel trig. Hasil uji T. Berdasarkan hasil uji T diperoleh bahwa variabel X1 memiliki nilai signifikan sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 sehingga mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Lalu ada variabel X2 memiliki nilai signifikan sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 sehingga mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Lalu ada nilai T hitung lebih kecil dari T table, maka dikatakan memiliki pengaruh signifikan DF sama dengan N dikurang EK. Nilai T hitung X1 sama dengan 3,332 lebih kecil dari T table sama dengan 2,051. Nilai T hitung X2 sama dengan 2,632 lebih kecil dari T table sama dengan 2,051. Kemudian ada uji F. Pengertian uji F menurut Ghazali tahun 2018. Uji F adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan varian antara dua kelompok atau lebih. Uji ini sering digunakan dalam analisis varians atau ANOVA untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata beberapa kelompok. Hasil uji F. F hitung 7,698 lebih kecil dari F table 3,354. Maka X1 dan X2 memiliki pengaruh signifikan Y. Berdasarkan hasil uji F, diperoleh bahwa nilai signifikan sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 dengan sebesar F 7,698. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel X1 dan X2 memiliki pengaruh signifikan terhadap Y. Diperoleh keputusan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian ada uji koefisien determinasi. Pengertian uji koefisien determinasi menurut Ghazali tahun 2016. Koefisien determinasi
atau dalam kurung R-square digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R2 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas, maka diperoleh nilai adjust R-square sebesar 0,345 atau 34,5%. Hal tersebut memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen sebesar 34,5%, sedangkan sisanya sebesar 65,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan dan kompensasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT MBWS, baik secara parsial maupun simultan. Hasil uji T menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen atau gaya kepemimpinan dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau kinerja karyawan. Sedangkan uji F mengidentifikasi bahwa keduanya secara bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan. Selain itu, nilai koefisien determinasi sebesar 34,5% menunjukkan bahwa sebagian besar variasi dalam kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel gaya kepemimpinan dan kompensasi. Sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.